Jadi intinya tadi kan nanyanya bagaimana Bang? Tolonglah kasih pencerahan untuk kedepannya. Jadi kalau sudah mohon ampun kepada Allah, insya Allah Allah akan ampunkan. Kita harus yakin ya. Ketika kita memohon maaf, memohon ampun kepada Allah, harus yakin bahwa tobat kita itu diampunkan Allah, diterima Allah ya. Segala dosa kita Allah ampunkan, harus ada keyakinan. Karena rahmat Allah itu lebih besar dibanding murkanya ya. Sedikit murkanya Allah, tapi rahmatnya yang lebih luas, yang lebih banyak, yang lebih besar. Jadi kenapa ya Bang, saya dicaci maki, saya dihina, saya diancam, kok saya tidak ada takut, kok saya bisa menerima, kok saya tidak marah? Ya itu pertandanya kita sudah masuk pada jiwa yang tenang ya. Jiwa yang tenang itu luar biasa. Nggak apalagi kita nggak pengaruh lagi goncangan dari luar ya. Mungkin di luar diri kita goncangannya luar biasa, tapi di dalam tenang ya. Kenapa bisa tenang? Karena di situ kita istilahnya ya merasakan Allah yang dekat. Ada Allah itu tandanya. Allah sedang bersama kita, Allah dekat dengan kita, Allah sayang sama kita. Jadi apapun bentuk masalah hidup kita, kalau kita diguncang hebat dan hati tenang, itu pertandanya ya nggak ada masalah. Tandanya Allah bersama kita. Kita sedang masuk dalam naungan Allah, sehingga goncangan yang hebat itu ya tidak sampai ke jiwa kita ya. Jadi harus yakin bahwa segala dosa kita diampuni oleh Allah. Lalu yang mengenai zikir nafas tadi, saya nggak tahu Bang, masuk ke titik hampa. Kalau saya bilang itu wilayah tenang. Itulah tempat yang terbaik, itulah tempat yang betul-betul kita berhadapan dengan Allah. Ya, bagus kalau di wilayah itu tetap sadar, di situ kita berdoa, insya Allah makbul. Karena apa? Kita berhadapan. Ya, berbeda ya kalau orang butuh, misalnya kita butuh sama seorang teman. Tolong dong, aku butuh uang, pinjamkan aku uang dong. Tapi kita mintanya lewat telepon. Dengan kita datang langsung kepada orangnya, berhadapan langsung dengan orangnya, terus kita minta tolong minjem uang. Pasti kan berbeda itu, kesempatan untuk dikabulkan itu kan berbeda. Ya. Nah, jadi begitu pula banyak orang berdoa kepada Allah tapi tidak ada rasa sambung kepada Allah, makanya doanya nggak makbul. Tapi ketika kita masuk ke wilayah tenang tadi, di situ berhadapan sama Allah, tersambung kesadaran kita kepada Allah, dan doa kita pun baik kan. Doa kita nggak macam-macam ya. Macam abang tadi doanya kan hanya minta ampun, ya Allah ampunkan segala dosaku. Itu luar biasa ya. Jadi kalau kita sudah berdoa seperti itu, insya Allah ke depannya kita tetap merasakan tenang ya. Kalau kita dibenci makhluk, dimusuhi oleh makhluk, apa kita nggak usah pikirkan. Yang kita takutkan kalau kita dibenci oleh Allah, itu yang paling ngeri ya. Kalau makhluk benci kita itu udah biasa ya. Kita baik aja dibenci, apalagi kita jahat ya kan. Nah, jadi jangan pikirkan apa perkataan makhluk ya. Mau orang hujat kita, mau orang ancam kita, mau orang musuhi kita ya, kembalikan kepada Allah. Ya Allah, aku hanya minta rahmat-Mu, aku hanya minta kasih sayang-Mu ya. Nah, jadi disitulah kita hendak mengetahui murkanya Allah itu bisa kita lihat juga di makhluk ya. Bedanya di mana Bang? Ketika makhluk benci kepada kita, kita susah hati, itu tandanya Allah murka. Murkanya Allah juga perantara makhluknya ya. Kenapa ya Bang aku banyak musuh? Kenapa ya Bang aku banyak yang benci?
Kenapa ya bang, aku banyak yang ngancam. Habis itu bagaimana hati kita? Tanya lagi hati kita. Kalau hati kita biasa aja, ya berarti hanya makhluk yang murka, hanya makhluk yang benci. Allah nggak benci. Tapi kalau kita jadi susah hati, kepikiran, nggak bisa tidur, stres, terguncang jiwa kita, susah hidup kita, terganggu jiwa kita, nah, itu tandanya Allah juga murka. Ya,